Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saya Dian Permana Barus dengan NIM 20011846, dosen pengampu Dr. Setia Ulina Brutarigan, dan saya berasal dari kelas 2C Teologia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai katekisasi iman. Katekisasi merupakan kegiatan pengajaran iman yang memimpin seseorang atau beberapa orang agar terbuka melakukan apa yang diajarkan kepadanya, yaitu menentukan pilihan iman yang dipercayai, yaitu iman Kristen. Dengan kata lain, katekisasi berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan iman orang dan warga jemaat dalam mengikuti Kristus sebagai juru selamat. Pelayanan katekisasi juga merupakan sebuah proses pertimbangan dan pengajaran kepada peserta katekisasi untuk mempersiapkan mereka menjadi anggota gereja yang memenuhi dan melaksanakan tugas panggilannya dalam kehidupan secara utuh. Pada akhir dari proses katekisasi, peserta katekisasi akan diterima menjadi anggota gereja dan melakukan peneguhan sidi atau mengikuti iman di hadapan jemaat. Katekisasi merupakan bagian dari settingan pendidikan agama Kristen secara non-formal kepada jemaat untuk membekali para pemuda dan remaja akan nilai-nilai Kristiani. Katekisasi tidak hanya semata-mata mempersiapkan orang muda untuk pembaptisan, tapi kepada semua orang percaya untuk mengajar mereka dasar-dasar iman Kristen. Di dalam katekisasi ini, jemaat akan diperlengkapi dengan doktrin-doktrin dasar di dalam kekristenan, yaitu dipercayai dan diimani oleh gereja tersebut. Katekisasi dipahami sebagai usia gereja dalam mengajarkan dan jelaskan tentang pokok-pokok iman Kristen secara menyeluruh dan mendetail. Diharapkan pada akhirnya dalam mengikuti proses pembinaan, para peserta katekisasi dapat mengambil sebuah keputusan besar dalam hidupnya, keputusan untuk percaya atau tidak pada ajaran Kristus. Pembahasan pertama mengenai pengertian katekisasi. Katekisasi adalah masa sebelum seorang umat Kristiani menerima baptisan. Pada masa ini seorang umat mendapat bimbingan-bimbingan yang mendasar mengenai kekristenan oleh pemimpin agamanya, biasanya seorang pendeta atau pastor. Katekisasi merupakan bentuk pembinaan iman dalam gereja yang memiliki latar belakang sejarah sangat kuat dalam tradisi keagamaan orang Israel dalam Perjanjian Lama maupun dalam hidup jemaat mula-mula di Perjanjian Baru. Disimpulkan bahwa arti dari kata hiken lebih ditekankan pada mengajar bukan dalam arti intelektual, tetapi lebih kepada arti praktis, yaitu mengajar atau membimbing seseorang supaya ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi yang berlangsung dalam gereja berarti kegiatan pengajaran iman yang membimbing seorang atau beberapa agar ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi tidak semata-mata melakukan transfer pengetahuan Alkitab, melainkan lebih menekankan pada upaya menyimpulkan pemahaman isi Alkitab. Oleh karena itu, katekisasi yang dilakukan gereja adalah kegiatan pengajaran yang penting tentang iman, juga merupakan pemberitahuan iman dari peserta katekisasi atau katekumenen atau katekisan atau calon warga sidi jemaat. Sehingga melalui katekisasi, warga gereja dilengkapi untuk mengenali dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, sehingga sanggup menghayati, menaati, dan melaksanakan imannya dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Ada beberapa istilah untuk menjelaskan katekisasi. Yang pertama, penggunaan istilah katekihen yang berarti memberikan atau memberitahukan, mengajar, dan memberi pengajaran, yang berarti bukan mengajar dalam bentuk menafsirkan ilmu, melainkan dalam arti praktis, yaitu mengajar atau membimbing orang supaya melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Yang kedua, penggunaan istilah didesken yang berarti mengajarkan, yang dimaksud ialah usaha penyampaian pengetahuan dengan maksud supaya orang yang
diajar dapat bertindak terampil, sehingga bentuk pengajaran yang terkandung dalam pemahaman ini ialah unsur bimbingan dan pendidikan. Yang ketiga, penggunaan istilah ginesken yang berarti mengenal. Istilah ini tidak menggunakan unsur pengajaran atau bimbingan, melainkan yang dimaksud mengenal ialah suatu pengenalan mendalam tentang ajaran-ajaran Kristiani secara intim dan dijadikan landasan hidup. 4. Penggunaan istilah mantainein yang berarti belajar. Maksudnya belajar untuk mengindikasikan suatu proses rohani di mana seorang mencapai suatu bagi dirinya untuk perkembangan kepribadian, sehingga proses belajar bersifat terus-menerus. Penggunaan istilah pandai kunein yang berarti mendidik. Istilah ini memegang peran penting dalam pemahaman pembimbingan katekisasi dalam kehidupan gereja mula-mula, karena mengandung segala aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh tapi anak sejak dini sampai jenjang dewasa agar mereka mampu menempati fungsi dan peran mereka. Artinya bahwa katekisasi tidak hanya dipahami sebagai bagian dari mata rantai pembimbing gerejawi, namun katekisasi inilah suatu proses pengajaran, pengenalan, dan pemahaman Kristen, sehingga pola pembimbingan inilah secara terus-menerus untuk dapat mencapai tingkatan kualitas iman yang baik. Yang kedua, pengertian kata ketiga menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Luther, bahwa kata ketiga ialah keluarga, orang tua yang berkewajiban mendidik anak-anak mereka menurut firman Tuhan dan hukum-hukum Allah, dan membimbing mereka kepada Kristus, dan harus juga ditugaskan kepada sekolah-sekolah untuk menyebarluaskan agama Kristen. Yang kedua, menurut Calvin, bahwa kata ketiga merupakan suatu pengajaran yang sangat penting dan harus didorong kuat oleh gereja itu sendiri. Dalam kata ketiga, gereja wajib membentangkan di hadapan mereka kebenaran dan keindahan iman Kristen tentang pengadilan Tuhan. Yang ketiga, John Kenoa menulis bahwa seorang pendeta harus memperhatikan anak-anak dan pemuda dalam pelayanannya, dan harus mendidik mereka terutama dalam ajaran dan pendidikan katekisasi. Dalam bentuk katekisasi yang demikian, jemaat dan anak-anak dilatih dan dididik untuk mengetahui dan mengerti dengan baik pertanyaan dan jawaban dalam katekisasi itu. Yang keempat, Ulrich G. Kiliwa menentukan pengajaran dan pendidikan katekisasi khususnya bagi orang muda. Otoritas tertinggi tergantung dari Alkitab sebagai standar bagi pengajar dan pendidikan katekisasi untuk orang-orang muda. Para reformator telah melakukan dasar pengajaran dan pendidikan katekisasi untuk orang-orang muda. Para reformator telah melakukan dasar-dasar pengajaran pendidikan katekisasi untuk gereja-gereja Protestan di kemudian hari, yaitu tugas kateketik gereja dalam keluarga, di dalam sekolah dan sekolah umum. Para reformator telah memberikan sumbangan-sumbangan yang sangat berharga bagi kita untuk melaksanakan tugas kateketik. Bahasan ketiga, pengertian iman. Di dalam Perjanjian Lama, iman berasal dari kata kerja aman yang berarti memegang teguh. Kata ini dapat muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Umpamanya dalam arti memegang teguh kepada janji. Seseorang karena janji itu dianggap teguh atau kuat sehingga dapat diimani dan dipercaya. Jika diterapkan pada Tuhan Allah, maka kata iman berarti bahwa Allah harus dianggap sebagai yang teguh atau yang kuat. Orang harus percaya kepadanya, berarti bahwa ia harus memahami bahwa Allah adalah teguh atau kuat. Oleh karena itu, menurut Perjanjian Lama, beriman kepada Allah berarti mengimani bukan hanya dengan akalnya, melainkan juga dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya kepada segala janji Allah yang telah diberitakan dengan perantaraan firman-Nya dan karya-karyanya. Di dalam Perjanjian Baru,
Iman pada dasarnya juga dapat diartikan sebagai kepercayaan dan pengharapan, tetapi iman dapat juga berarti bahwa sesuatu hal dianggap benar dan bahwa pengenalan tentangnya mengikat pemikiran. Iman di sini diamini dengan segenap kepribadian dan hidupnya kepada janji Allah bahwa Ia di dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Kata iman dalam bahasa Ibrani berasal dari kata emet yang berarti kesetiaan dan kata batik yang berarti percaya. Dalam bahasa Yunani, iman berasal dari kata petis atau kata beta yang berarti kepercayaan, keyakinan, dan iman itu sendiri. Peter Kneff dan Ronald K. Tetchley dalam memberikan definisi iman membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, objek iman yaitu segala sesuatu yang dipercayai bagi orang Kristen, segala sesuatu yang Allah telah menyatakan dalam Alkitab. Yang kedua, tindakan iman yaitu bukan hanya percaya tetapi rela mengorbankan diri dalam kepercayaan tersebut. Dalam aspek ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, iman emosional yaitu merasa yakin, percaya atau pasti pada seseorang. Yang kedua, iman intelektual atau kepercayaan. Yang ketiga, iman volisional atau tindakan kehendak suatu komitmen untuk menaati kehendak Allah. Yang keempat, iman berasal dari pusat keberadaan kita yang penuh rahasia yang oleh kehendak Allah disebut hati. Dari pengertian sebelumnya, maka iman adalah kesetiaan atau kepercayaan. Penulis Ibrani memberikan definisi iman, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, terdapat di Ibrani 11:1. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dalam segala hal yang kita hadapkan itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang melandaskan, dan ada keyakinan atau kepercayaan dari segala hal yang tidak kita lihat. Pada saat kita percaya kepada Allah, maka pada saat itu pula kita harus setia. Dari kepercayaan itu bukan hanya bersikap kognitif belaka, tetapi harus ada action atau tindakan untuk setia kepada Allah. Aspek iman ini adalah aspek yang menyangkut hubungan vertikal, yaitu Tuhan dengan manusia, antara pencipta dan yang dicipta. Sehingga iman adalah dasar atau pokok kepercayaan. Kristeri yaitu kepercayaan atau keyakinan terhadap Allah dan wahyunya. Bahasan keempat, pengertian iman menurut tokoh. Menurut Injil Yohanes, iman juga merupakan kepercayaan, tetapi tampak juga salah satu ciri khas iman itu adalah pengenalan. Paulus mengajarkan tentang iman dalam arti kepercayaan pribadi kepada Kristus. Iman Kristen menjadi hal yang harus dimiliki oleh umat Kristen. Iman juga memiliki syarat untuk mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman, kehidupan rohani akan mati dan seseorang tidak dapat berkenan di hadapan Allah. Jadi demikian, iman bukanlah jalan keselamatan satu-satunya. Jalan keselamatan hanyalah pada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Iman hanyalah sarana untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Pada dasarnya, iman Kristen adalah keyakinan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Iman Kristen merupakan tindakan percaya dan penyangkalan diri, di mana seorang tidak lagi mengadakan kekuatan sendiri, namun hanya bergantung kepada Yesus. Ada beberapa hal yang mendasari iman Kristen, salah satunya adalah kepercayaan terhadap Yesus Kristus. Berikut adalah dasar-dasarnya. Yang pertama, pendiri yang dapat dipercaya. Dasar iman Kristen yang pertama adalah pendiri yang dapat dipercaya. Pendiri aliran Kristen adalah Yesus Kristus, di mana Yesus datang ke bumi untuk mengenapi nubuat yang dimuat dalam Alkitab, yakni menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Yang kedua, kitab suci dapat dipercaya. Dasar iman Kristen berikutnya adalah kitab suci, yakni Alkitab yang dapat dipercaya. Langsir GBI Karanganyar, Alkitab ditulis lebih dari 40 orang yang berbeda
dalam jangka waktu 1500 tahun. Alkitab memiliki 66 kitab yang terdiri dari 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Kitab ini memuat kisah perlawanan, mujizat hingga keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, penjelasan sangat jelas tentang kehidupan. Ajaran Kristen yang dimuat dalam Alkitab menjelaskan banyak hal kehidupan, mulai dari penderitaan, kematian, keselamatan, pekerjaan, hingga fenomena sosial dalam masyarakat. Yang keempat, warta utama yang mendasar. Kristen memiliki warta utama mendasar yang dibawa oleh Kristus Yesus. Warta tersebut adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menjemput umatnya. Selain itu, Yesus juga memiliki misi untuk melepaskan manusia dari jerat dosa dan maut dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Pesan kita yang kelima, pengakuan iman. Dalam sejarah kekristenan, pengakuan bukanlah hanya sekedar ikrar belakang dari iman Kristen yang selalu diucapkan dalam ibadah pada hari Minggu. Dihasilkannya pengakuan iman melalui suatu proses dan perjuangan yang gigih dari bapak-bapak gereja dengan tujuan untuk memperkokoh kesatuan iman pengikut Kristus di seluruh dunia sekaligus sebagai ikrar pemersatu yang telah dibuktikan dari zaman ke zaman. Dalam perjuangan kekristenan telah terbentuk 3 pengakuan iman yang sampai sekarang masih dipergunakan oleh semua gereja. Pengakuan iman antara lain pengakuan iman Nicea, pengakuan Athanasius, dan pengakuan iman rasuli. Pembahasan kita yang keenam, hubungan katekisasi dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli merupakan ajaran pokok dalam kategorisasi karena di dalamnya terangkum pokok-pokok kepercayaan Kristen. Makna pokok-pokok kepercayaan tersebut dijabarkan dan diuraikan suatu persatu yang dibuatkan dalam katekumus. Dalam wadah katekisasi, para remaja atau pemuda gereja diajarkan dan dibimbing pada arti iman yang sebenarnya serta ajaran pokok Kristen yang benar. Hal ini membuat mereka tetap mempertahankan imannya, baik di teguh arus pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang di zaman-zaman maupun atas jenis sekunder yang begitu kuatnya mempengaruhi gereja dewasa ini, khususnya kehidupan anak-anak muda. Dengan demikian, dapat dihadapkan bahwa setiap warga jemaat yang sudah mengikuti katekisasi diharapkan yang mengerti dan memahami imannya sebagaimana pengakuannya melalui perkataan yang diterapkannya dalam hidup, perbuatan, dan tingkah laku yang benar setiap hari. Pembahasan ketujuh, tahap-tahap metode pelayanan katekisasi. Pembimbing katekisasi melakukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap observasi. Observasi dilakukan oleh pembimbing katekisasi, yaitu melakukan pendekatan psikologis dan calon peserta secara personal dengan tujuan menganalisis untuk mengetahui corak pemikiran dan penghayatan keimanan peserta, juga permasalahan yang sedang dialami dalam kehidupan peserta. Selain itu, pembimbing katekisasi dapat menyimpulkan perumusan lalu mengkategorikan keimanan peserta tersebut. Yang kedua, penyusunan metode katekisasi setelah melakukan terhadap analisis secara personal lalu menyimpulkan permasalahan peserta. Pihak majelis gereja menyusun metode katekisasi. Tahap ini adalah penentuan silabus, tema, dan subtema yang sesuai dengan inti permasalahan dan kebutuhan peserta. Merumuskan tujuan katekisasi terhadap 2 macam tujuan yang bisa ditetapkan sebagai persiapan dalam mencapai sasaran kegiatan kapitasi, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Di sini pembahasan instruksional umum merupakan tujuan sasaran yang diterbitkan secara umum. Rumusan dalam tujuan ini adalah membantu atau menolong agar peserta dapat mengenal, memahami, menghayati, dan mengembangkan sabda Tuhan ke dalam hidupnya. Tujuan instruksional khusus.
Tujuan ini merupakan rincian yang lebih spesifik dari tujuan instruksional umum, yang mana tujuan ini adalah menganalisis kepribadian peserta agar dipahami baik intelektualitas, emosional, harapan, permasalahan yang dihadapi, misalnya apa saja yang ada dalam hidupnya, terutama untuk peserta katekisasi khusus konvensi agama yang seringkali ditemukan mempunyai permasalahan psikologis dalam dirinya. Yang keempat, menentukan sumber materi katekisasi dalam menemukan materi yang sesuai dengan karakteristik. Diambil dari beberapa sumber yang relevan dalam pengajian iman sebagai berikut. Alkitab adalah sumber utama katekisasi, yaitu dengan memilih teks yang sesuai dengan tema atau kebutuhan peserta. Yang kedua, dokumen-dokumen penting gereja sebagai ajaran iman, ajaran moral, dan liturgi gereja. Selanjutnya, pendalaman dan kesaksian iman anggota gereja yang dapat diambil untuk dijadikan pengajaran untuk peserta. Yang selanjutnya, kejadian dan peristiwa-peristiwa alam semesta realistis manusia dengan alam lingkungannya. Terakhir, buku panduan guru dan murid atau buku pegangan umat yang diterbitkan oleh keuskupan tertentu. Di metode terakhir, metode katekisasi perlu diketahui bahwa tidak semua peserta mempunyai cara belajar yang sama, maka setidaknya pembimbing katekisasi menawarkan metode yang bervariasi agar proses katekisasi tidak terasa monoton dan membosankan. Pembahasan kita yang ke-8, jenis-jenis katekisasi. Yang pertama, katekisasi keluarga. Keluarga adalah tempat yang mula-mula di mana pendidikan dan bimbingan agama diberikan. Orang tua berfungsi sebagai pengajar. Yang pertama, pengajaran dalam keluarga ini adalah bentuk purba dari pelayan katekese, pemberitahuan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Buku hanya sinagoge yang mengaitkan pengajaran pada pendidikan keluarga, tetapi juga gereja. Hal ini sering kita baca dalam tulis-tulisan dari bapak-bapak gereja bahwa katekese keluarga menempati tempat yang paling penting dalam gereja yang sedang bertumbuh pada waktu itu. Namun pada dasarnya kata ketik bertujuan mendewasakan iman jemaat sehingga jemaat semakin bertumbuh dalam iman dan juga semakin mengerti tentang pemahaman iman Kristen yang benar. Para pelayan katekisasi juga harus yang benar-benar paham tentang kebenaran sehingga ketika bertindak sebagai pengajar dan pembimbing dalam mengajarkan sesuai dengan pengajaran Alkitab, sehingga tidak orang yang mengetahui katekisasi bertumbuh ke daerah yang benar, yaitu pertumbuhan yang alkitabiah. Gereja tahu bahwa ia mempunyai tugas untuk mengajar dan membimbing anggota-anggotanya, tetapi tugas itu selalu dihadapi sebagai tugas di samping dan dalam lanjutan dari tugas orang tua, tetapi mengkhotbahkan dan terus membangun katekesenya di atas dasar katekese keluarga. Menurut Calvin, orang tua terutama dan langsung memikul tanggung jawab atas pendidikan agama anak-anak mereka. Dalam baptisan anak-anak, orang tua dengan resmi mendapat tugas mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, katekisasi sekolah. Sekolah dasar disebut juga Beta H. Sefer, di mana anak-anak yang berumur 6 atau 7 tahun diajar membaca dan menghafal nas taruh secara harafiah. Pengajaran diatur menurut umur anak-anak. Ketika anak sudah berumur 10 tahun, anak mulai dengan pengajaran yang sebenarnya. Pada umur 12 atau 13 tahun, mereka diwajibkan untuk menuruti atau melaksanakan suruh syariat agama Yahudi. Bahan pengajaran terdiri dari pengakuan iman, doa utama, pembacaan taroh, pengajaran tentang arti dari hari-hari raya Yahudi. Dalam abad-abad pertengahan,
Muncul sekolah-sekolah yang memuat katekese dalam kurikulumnya, di mana murid-murid harus menghafal dosa firman, doa Bapa Kami, dan ketujuh Mazmur pengakuan dosa dalam bahasa Latin. Menurut Calvin, katekese berfungsi untuk mendidik orang-orang muda supaya mereka dapat bertindak secara bertanggung jawab menurut firman Tuhan. Untuk itu harus ada guru yang baik dan beriman dalam mengajarkan sekolah yang bersifat reformatoritis ini. Alkitab mendapat tempat yang sakral di samping katekismus dan Mazmur Daud. Yang ketiga, katekisasi gereja. Dalam abad-abad pertama, katekisasi gereja makin berkembang dan memperoleh bentuk-bentuk tertentu sebagai ketemuan gereja purba terdiri dari dua bagian atau tindakan, yaitu tindakan katekumen dan calon-calon baptisan. Pengajaran baptisan terdiri dari penjelasan tentang soal-soal iman, doa puasa, dan akse. Pengajaran baptisan adalah suatu bimbingan dalam rahasia iman. Calon baptisan dipersiapkan secara lahir batin untuk menerima baptisan sebagai sesuatu pengalaman religius. Pada waktu reformasi, katekisasi lebih kepada lembaga pengajaran terdiri kepada anak-anak muda, terutama pembimbingan dalam ibadah-ibadah jemaat yang dianggap pada waktu itu sebagai suatu alat yang ampuh untuk mendidik anak-anak muda dalam firman Allah dan dalam hidup kerohanian mereka. Khotbah-khotbah katekismus daripada para pendeta memainkan peranan penting waktu itu sebagai bagian dari pendidikan gerejawi kepada anak muda. Lihat pentingnya kata ketik dalam sebuah gereja. Dari pemaparan sebelumnya, katekisasi mempunyai tempat yang penting dalam sebuah program gereja. Katekisasi bukanlah bersifat doktrin, bukan juga sakramen, namun katekisasi adalah hal yang penting dalam sebuah pelayan gereja. Dapat dilihat dalam prosesnya. Katekisasi melibatkan banyak pihak di dalam gereja. Ketik begitu penting dalam proses pertumbuhan iman seorang Kristen. Seluruh bidang cakupan kata ketik adalah pembelajaran mengenai kekristenan dalam ranah pemahaman tentang Allah, Yesus, dan karya-karyanya, dan juga kehidupan praktikal para pengikut Kristus. Dan demikian kata ketik menjadi suatu penting dan merupakan suatu keharusan demi terwujudnya seorang Kristen yang berkualitas. Bahasan ke-9, fungsi katekisasi. Menurut Gasong, katekisasi berfungsi untuk mempersiapkan anak-anak dan orang yang ingin mengikuti jalan keselamatan dari Yesus Kristus, dan juga untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anggota jemaat tentang kehendak Allah, supaya mereka niatnya menjadi pelayan yang dapat melayani gereja dan masyarakat secara bertanggung jawab. Pembahasan kita yang ke-10, tujuan katekisasi. Tujuan utama katekisasi adalah yang pertama, memberikan firman Allah, mewartakan Kristus. Katekisasi bertugas menghadirkan firman Tuhan agar manusia bertemu secara pribadi dengan Kristus, sebab katekisasi adalah pewartaan dari Kristus. Selanjutnya, katekisasi mendidik untuk beriman. Katekisasi menolong jemaat untuk terpilih kepada Allah yang diberitahukan dalam diri Kristus, sehingga mereka melakukan kehendak dan perintah Allah sebagai hasil pembaruan hidup manusia. Yang ketiga, katekisasi mengembangkan iman. Bertumbuhnya gereja tergantung kepada kegiatan katekisasi. Melalui katekisasi gereja dibaharui. Yang keempat, katekisasi adalah mendidik. Yang terlibat dalam katekisasi adalah yang pertama majelis jemaat, yang kedua pemimpin katekisasi, yang ketiga orang tua, yang keempat peserta katekisasi. Masuk dalam contoh bahan pengajaran katekisasi iman. Di sini saya pribadi membuat tema, yaitu anak-anak muda Kristen, yang akan menjadi standar kompetensi
ketekunan dalam memahami tentang anak muda di dalam gereja Kristen. Kompetisi dasar menjelaskan tanggung jawab dan tugas anak-anak muda Kristen. Indikatornya, ketekumen mampu menyebutkan tugas dan tanggung jawab anak-anak muda Kristen dan membuat tekad sebagai anak-anak muda dalam iman Kristen. Dari pemaparan tadi semua, kita menyimpulkan bahwa kata ketik adalah suatu proses yang sangat menolong warga gereja dalam bertumbuh dan juga merupakan suatu langkah awal dalam menghadapi kehidupan untuk sebagai Kristen yang telah diperlengkapi dengan pemahaman iman Kristen dalam perkembangan pada masa sekarang ini. Katekisasi dilakukan dalam mempersiapkan seorang yang muda secara rohani dan menghadapi sisi katekisasi yang dibagi dalam berbagai ruang lingkup sesuai kebutuhan warga gereja. Namun pada dasarnya kateketi bertujuan mendewasakan iman jemaat sehingga jemaat semakin bertumbuh dalam iman dan juga semakin mengerti tentang pemahaman iman Kristen yang benar. Pada pelayanan katekisasi juga harus yang benar-benar paham tentang kebenaran sehingga ketika bertindak sebagai pengajar dan pembimbing dapat mengajarkan sesuai dengan pengajaran Alkitab sehingga tidak orang yang mengikuti katekisasi bertumbuh ke arah yang benar, yaitu pertumbuhan yang alkitabiah. Demikian pemaparan saya mengenai katekisasi iman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam.